Dan untuk membahasnya lebih lanjut, saat ini sudah terhubung dengan saya, jurnalis Media Group Network, Lis Pratiwi, yang sempat memantau lokasi terdampak polusi debu batubara di Marunda, Jakarta Utara. Halo, selamat pagi, Lis. Selamat pagi, MJ Listener. Bagaimana pantauan Anda di lokasi dan mana saja yang terdampak? Apa yang dirasakan warga di sana? Apa betul di sana itu cukup banyak debu dari batubara dan mengganggu pernafasan, Lis? Ya, benar sekali bahwa di salah satu bangunan yang terdampak dari debu batubara tersebut, tepatnya sekolah satu atap. Sekolah satu atap ini terdiri dari SDN Marunda 5, SMPN 290, dan SLB Negeri 8 Jakarta Utara. Lokasi ini cukup dekat dengan pabrik batubara atau tempat bongkar muat batubara yang berada di sekitar Pelabuhan Marunda Cilincing, Jakarta Utara. Dari lantai 4 tempat saya memantau, ini merupakan bagian dari SMPN 290. Dari salah satu ruang kelas memang terlihat jelas adanya tongkang-tongkang batubara yang berada di sekitar perairan di kawasan Marunda tersebut. Menurut keterangan dari pihak sekolah bahwa kondisi ini sudah terjadi sejak sekolah berdiri pada tahun 2018. Artinya saat ini sudah hampir 4 tahun kondisi tersebut terjadi. Dan akibat dari polusi atau dampak batubara yang melakukan bongkar muat dan juga pengolahan di sekitar lokasi tersebut, maka debu ini pun kerap kali hinggap di ruang kelas termasuk di meja-meja para siswa. Hingga kini pembelajaran tatap muka juga masih terus dilakukan sehingga pada saat debu tersebut masuk ke dalam ruang kelas, ini menyebabkan siswa kerap kali batuk maupun gatal akibat dari dampak polusi yang disebabkan oleh debu batubara tersebut. Hal ini juga mengakibatkan sekolah harus membersihkan secara rutin area di sekitarnya, bahkan harus mengepel lantai hingga 4 kali dari pagi hingga siang hari. Kami juga melihat di sejumlah area yang berada di sekitar sekolah, termasuk di musola, kemudian juga jendela, hingga ke sekitar tanaman yang ada di area. Ini memang tertutupi debu batubara berwarna hitam, bahkan jika diusap satu kali pun ini langsung terlihat sekali jejaknya di tangan. Dan menurut pihak sekolah ini pun rutin dibersihkan, namun apabila selesai dibersihkan tidak lama kemudian memang langsung muncul kembali debu-debu tersebut akibat dari jaraknya yang sangat dekat. Jika dipantau dari lantai 4 sekolah tersebut, ini lokasi adanya tongkang batubara, ini berjarak kurang dari 1 kilometer, artinya sangat dekat karena hanya dibatasi oleh pelabuhan. Baik, Lis, apakah Anda sempat bertemu dengan guru atau siswa setempat dan menanyakan mengenai kondisi mereka? Ya, benar sekali bahwa kami juga bertanya kepada pihak-pihak yang memang beraktivitas di sekitar lingkungan tersebut setiap harinya. Mereka mengaku sejak dulu memang sudah sering sekali bertanya ataupun mengeluhkan hal ini, namun hingga kini belum ada tindak nyata. Mereka juga meminta dan berharap bahwa pemerintah maupun pihak-pihak terkait segera menanggulangi masalah ini. Pasalnya bukan hanya di lingkungan sekolah yang terdiri dari 3 sekolah, baik itu SD, SMP maupun SLB di lokasi tersebut, namun lokasi adanya pabrik batubara tersebut juga sangat dekat dengan Rusunawa Marunda. Menurut data dari pengelola di Rusun Marunda bahwa saat ini dari 5 tower ada lebih dari 10.100 orang penghuni di rusun tersebut, termasuk balita sebanyak 344 orang dan juga anak-anak berusia antara 5 hingga 13 tahun yang mencapai hampir 1.500 orang. Dampak ini pun tidak hanya dirasakan secara singkat, namun warga justru mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari adanya polusi batubara tersebut. Karena menurut pihak sekolah ini sudah terjadi sejak tahun 2018, namun beberapa penghuni rusun justru sudah merasakannya lebih lama lagi, sehingga dikhawatirkan tidak adanya penanganan selama bertahun-tahun dan meminta agar pemerintah ini segera menangani hal tersebut. Hal ini juga disoroti oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Pasalnya hingga saat ini banyak sekali keluhan warga termasuk anak-anak yang mengalami sejumlah penyakit termasuk infeksi saluran pernafasan dan juga gatal-gatal di kulit. Bahkan dari informasi yang diterima dan dikumpulkan oleh KPAI, ada seorang anak yang harus melakukan transplantasi kornea karena jaringan matanya mengalami kerusakan akibat dari polusi yang disebabkan oleh debu batubara di sekitar lingkungan rumahnya di kawasan Marunda tersebut.
Baik, Lis, menurut pantauan Anda di lokasi, apakah ada yang berbeda dengan aktivitas warga untuk melindungi diri mereka dari debu ini? Misalnya mereka menggunakan double masker seperti itu atau seperti apa? Mengingat saat ini tengah pandemi, memang warga cukup patuh terhadap protokol kesehatan selain untuk mencegah penularan virus corona, juga untuk menghindari adanya debu-debu tersebut. Namun dari penjelasan sejumlah warga, memang sebelum pandemi terjadi pun, di mana saat itu sudah mulai ada debu batubara, ada sejumlah warga yang juga mencoba untuk meminimalisir dampak dengan menggunakan masker atau meminimalisir aktivitas di luar rumah. Menurut keterangan warga tersebut, bahwa selama adanya debu batubara, polusi paling tinggi ini terjadi pada saat bongkar muat tongkang terjadi atau pada saat pembakaran dilakukan. Bahkan pada saat hal tersebut terjadi, ini udara di sekitar lokasi ini terlihat menguning. Ini sangat jelas sekali. Namun saat kami memantau di sekitar lokasi memang tidak ada aktivitas bongkar muat sehingga udara masih terlihat tidak terlalu menguning. Kendati demikian, debu-debu ini tetap terlihat menempel, bahkan di lantai-lantai juga terlihat banyak sekali debu-debu tersebut. Menurut keterangan warga, apabila angin berhembus cukup kencang, karena memang kondisi atau lokasi geografis juga dekat dengan laut atau dekat dengan pelabuhan, sehingga angin seringkali bertiup kencang, dan hal ini yang memberikan dampak lebih parah terhadap polusi atau debu batubara yang berpindah atau mengenai rumah-rumah dan juga pemukiman warga tersebut. Baik, terima kasih Lis Pratiwi melaporkan dan kami akan update terus perkembangan dari Anda. Selamat bertugas, Lis. Saya juga sudah terhubung dengan salah seorang warga Rusun Marunda dengan Bapak Didi Suwandi. Selamat pagi, Pak Didi. Selamat pagi, Mbak. Apakah baik, Pak? Apakah warga di Rusun Marunda hingga saat ini masih merasakan dampak dari debu batubara, Pak? Sampai saat ini belum ada penanganan yang cukup berarti oleh pihak pemerintah saat kota daerah, dan warga dipastikan masih mengalami dampak debu batubara di wilayah kami. Keluhan seperti apa, Pak, yang dirasakan oleh warga? Keluhan yang rata-rata adalah mulai gatal-gatal, batuk, sesak napas, dan kemungkinan kalau di kesehatan kita mengkhawatirkan ispa yang akan terjadi mungkin 1 sampai beberapa tahun yang akan kelihatan itu, Pak. Baik, lalu hingga saat ini menurut sepengetahuan Anda, apakah ada warga di Rusun Marunda yang hingga berobat ke rumah sakit begitu, Pak? Kalau ke rumah sakit dan puskesmas ada yang gatal-gatal, sudah ada ya yang gatal-gatal, yang matanya mulai merasakan perih di wilayah Rusun Marunda dan sekitarnya, Mbak. Baik, polusi debu batubara ini apakah setiap hari ini terjadi? Maksud saya tingkat debunya ini ada lebih menebal di waktu tertentu atau sama saja, Pak? Menurut pantauan saya dan rekan-rekan forum warga, memang hampir tiap hari, Mbak. Jadi nggak tergantung sama angin. Memang tiap hari adanya penebalan debu batubara di tempat kami. Gitu loh. Lalu Bapak dan teman-teman dari forum ini sudah melakukan upaya apa, Pak, agar debu ini tidak terjadi terus-menerus? Kita sudah bersurat ke pihak pemerintah daerah, dalam hal ini Bapak Gubernur DKI Jakarta, terkait dengan penanganan RH yang selama ini kami anggap terlambat dan cenderung menurut saya tidak ada kepastian hukum tentang pencemaran debu batubara ini kepada korporasi. Yang kedua, kita sudah bersurat kepada Kemenhub. Kemarin juga kita sudah menggeruduk Kemenhub agar Kepala Staf Operasional Pelabuhan Marunda (PSOP) untuk segera dicopot, Mbak. Karena sistem regulasi yang ada tidak dijalankan oleh regulator, sehingga melahirkan
korporasi yang tidak taat dalam menaati regulasi yang ada. Karena berdasarkan informasi debu batubara itu berasal dari PT KCN yang memang ada di wilayah Pecah Bandaran Pelabuhan Marunda. Itu Mbak. Lalu apakah sudah ada respon dari pihak pemerintah, Pak? Sampai saat ini belum ada. Dinas Kesehatan pun belum masuk ke wilayah kami dan LH pun tidak ada penanganan yang menurut kami yang menjanjikan akan ada sanksi administrasi atau sanksi kepada pihak korporasi, belum ada. Dan Kemenhub pun sampai saat ini belum mengevaluasi kinerja KSOP dan keberadaan di pelabuhan itu seperti apa. Gitu Mbak. Lalu apakah Bapak dan teman-teman dari forum juga sudah melakukan protes begitu ke sumber dari debu batubara ini, Pak? Kami sudah 2 kali pertemuan dengan KCN dan satu oleh KSOP yang diwakili oleh orang yang KSOP-nya dan difasilitasi oleh pihak pemerintah yaitu kelurahan dan kecamatan, dan hasilnya debu batubara sampai saat ini masih ada Mbak. Baik, mereka ada terkait menjanjikan sesuatu solusi begitu Pak? Kalau solusi saat ini belum ada Mbak. Dia pihak LH hanya menyatakan akan melakukan sanksi administrasi atau sanksi, saya nggak ngerti sanksi administrasi itu seperti apa. Tetapi yang kita harapkan, halo? Iya Pak? Ya, yang kita harapkan sanksi ini juga dibarengi dengan penanggulangan debu batubaranya itu sendiri, Mbak. Baik, Pak Didi, terkait kita juga mendengar ada informasi terkait anak yang harus melakukan transplantasi kornea mata, apakah benar demikian Pak? Iya, kalau menurut laporan dari orang tuanya, dia bermain di wilayah sekitar Rusunawa, Marunda dan sekitarnya, dan matanya terkena debu, sudah lama berair dan akhirnya dia mendapatkan donor kornea mata di tahun 2021, Mbak. Oh, jadi sudah dilakukan ya Pak transplantasinya? Sudah. Baik, kerugian yang paling signifikan yang dirasakan oleh warga saat ini terkait debu batubara ini apa Pak? Yang paling pasti adalah kesehatan masyarakat yang pasti sangat mengganggu, dan aktivitas anak-anak yang harusnya di air petra itu ada tempat nyaman untuk anak, itu sudah tidak nyaman lagi. Tetapi anak-anak itu mau main kemana kalau tidak ada sarana bermainnya, dan akhirnya tetap mereka harus bergaul dengan debu batubara, Mbak. Baik, terima kasih Pak Didi Suwandi. Semoga Oke. kita mengharapkan ada solusi terbaik dari masalah ini ya Pak. Oke, terima kasih Mbak.